Halo teman-temanku, selamat malam. Seperti biasa, kita reading lagi untuk dia malam ini. Energi dia malam ini, apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya, apa yang dirasakan oleh dia malam ini. Dan ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Dan ini energi yang sifatnya prediksi juga, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku yang terkoneksi dengan reading ini, semoga bijak dalam menyikapi bacaan ini nantinya ya. Oke, kita akan coba lihat kartu ini. Kamu fokus ke kartu ini, kita akan cek dia malam ini apakah yang dia rasakan malam ini. Ini karena dempet ya. Oke. Hampa ya. Aku merasakan energi hampa di dalam dirinya dia. Apakah di sini antara kamu dengan dia ada konflik yang tidak berkesudahan ya? Atau ada hal-hal yang membuat dia marah sama kamu atau kamu marah sama dia sehingga lagi marah-marahan nih ya. Jadi akhirnya saat kita tidak bersama, aku ngerasa hampa. Hidup aku itu kayak kosong. Pikiran aku, pandangan aku itu kosong gitu loh. Biasanya kan ada nih yang aku dengar, kamu calling aku, kita cerita, kita jalan bareng. Tapi beberapa hari ini ya, kamu begitu kayak menjauh. Ada apa sih? Nah, itu yang memang saat ini mungkin jadi pikiran dia. Ya mungkin dia pengen sih untuk melihat apa salah aku ya, atau mungkin bisa saja dia ingin koreksi diri. Tapi mungkin saja dia tidak menemukan. Jadi itu membuat dia kayak merasa, oh ternyata hidup aku hampa ya tanpa kamu. Nah, atau mungkin saja dia ini mencoba untuk berusaha mengalihkan perhatiannya dari kamu gitu loh. Mungkin saja ya ada godaan-godaan ya yang membuat dia akhirnya mengabaikan kamu. Nah, setelah kamu mengabaikan dia, justru dia yang menjadi hampa ya. Oke, ini maaf. Wow. Dia sepertinya menginginkan kata maaf dari kamu. Ya, mungkin dia salah, dia ngerasa, oh aku salah. Aku sudah nyakiti kamu. Aku mencoba sih untuk mengabaikan kamu, tapi ternyata nggak bisa ya. Dia mencoba untuk ya apa kayak menjauh dari kamu, seperti ingin mencari kebenaran lah dalam dirinya dia. Karena mungkin sering terjadi kayak penolakan dari hatinya dia, atau mungkin ada keraguan. Apakah aku yakin bisa bahagia bersama kamu? Apakah aku bisa hidup bersama kamu sampai menua? Apakah nanti tidak akan jadi masalah di antara kita berdua sampai akhirnya kita terpisah gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu kayak punya ketakutan. Mungkin saja karena obsesinya dia, atau dia terlalu mencintai kamu, atau sebaliknya kamu yang mencintai dia, sehingga membuat dia ngerasa aku mencoba untuk menjauh. Ternyata kondisinya hampa, nggak bisa. Tetap kamu yang menjadi pilihannya dia, ya. Terkadang kan kita kan suka begitu ya. Kalau kita mungkin punya pikiran-pikiran negatif, apalagi mungkin ada masukan-masukan dari pihak-pihak ketiga nih, itu kadang membuat kita itu kayak meragukan seseorang yang sudah tulus sama kita, ya. Godaan itu akan selalu ada. Makanya di sini mungkin dia mulai tergoda dengan hasutan, rayuan, ya. Dan pada akhirnya dia juga yang akan minta maaf sama kamu. Oke. Nah, terlihat jelas sekali ada penyesalan dalam dirinya dia, ya. Jadi malam ini itu dia seperti benar-benar kayak, "Oh, aku menyesal. Aku sih awalnya sih mencoba aja, ya. Tapi ternyata aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Wow, rindu. Dia merindukan kamu malam ini. Dia merindukan kamu, dia seperti menginginkan kamu malam ini, ya. Kita akan coba lihat dari kartu oracle ini seperti apa. Kerinduannya itu mungkin membuat dia tersiksa, menjadi hampa, ya. Aku kangen sama kamu, tapi beberapa hari ini aku memang menjauh dari kamu. Ya, dan kamu ternyata merasa sakit hati ya. Dan ternyata kamu juga menjauh dari dia gitu loh. Nah, itu yang membuat dia, kok dia bisa menjauh dari aku ya? Padahal kan aku yang pengen menjauh dari dia, dari kamu gitu loh. Nah, ternyata ya kamu sendiri yang menjauh juga dari dia. Ya karena kamu juga tidak ingin dong disakiti, ya ngapain juga aku maksakan gitu loh. Ternyata dia sendiri yang hampa, ya kan?
Oke, kita akan coba cek dulu. Seperti apakah kondisi antara kamu dengan dia saat ini, ataupun kondisi dia. Nah, kan jelas ya ada godaan yang benar-benar yang datang ke dalam dirinya dia, sehingga mungkin membuat dia itu mengabaikan kamu. Ya, ini the clear. Ya. Di sini ada give your relationship a chance ya, work on your partnership. Nah, jadi ini aku melihat ya, di sini the clear. Inilah salah satu penyebab kenapa dia hampa. Dia yang melakukan, ya mungkin dia yang menghadirkan mungkin orang ketiga, ya. Dia menerima godaan-godaan dari luar, dan ternyata dia sendiri yang merasa hampa. Karena mungkin itu hanyalah sesaat, ya. Godaan yang sesaat, gairah sesaat. Ya mungkin dia mengira bisa selamanya bahagia dengan orang yang menjadi orang ketiga ini. Ternyata enggak. Mungkin saja orang yang jadi orang ketiga ini sudah menyakiti dia, mengkhianati dia, menipu dia, ya. Dan akhirnya dia menyesal. Kenapa sih aku kok cepat tergoda gitu ya? Hanya dengan mungkin tampang atau rayuan atau kata-kata ya. Itu. Di sini ada keep an open mind, your soulmate ya. Mungkin kamu juga ngerasa ini akan kamu akan merasa berpikir, aku yakin aku dengan kamu itu akan menjadi soulmate walaupun kita mungkin berbeda. Di antara kamu dengan dia mungkin ada perbedaan ya. Tapi perbedaan itu akan membuat kamu bahagia dan bergairah. Ya. Playfulness to the recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine. Nah, benar-benar akhirnya mungkin harapan dia itu aku sebenarnya bahagia bersama kamu. Ya. Tapi aku sudah membuat kesalahan. Semoga ini bisa aku perbaiki. Semoga kamu bisa menerima aku kembali gitu loh. Dia menginginkan kamu. Nah, ini memang terjadi sebuah gairah lagi. Allow your heart and soul to sing with joy. Ya, mungkin akhirnya beberapa dari kamu ada yang menerima dia kembali, atau beberapa dari kamu ada menjaga jarak dulu ya. Kenapa? Karena untuk mencapai suatu kebahagiaan itu kita tidak harus bisa langsung terima gitu loh, terima kata maaf dia, terima penyesalannya dia, enggak. Tentu kita juga bisa menilai, kita cari tahu dulu, ngobrol dulu sama dia. Kenapa? Nggak bisa langsung langsung baik lagi atau apa, itu kan sulit ya. Itu beberapa dari kamu ada seperti itu. Oke, kita akan coba lihat lagi dari kartu black ini ya. Apakah yang terbaca? Untuk terakhir aku akan cek dari kartu tarot. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini. Ya. Self indulgence. Nah, ini mungkin ada fokus on self. Ini kamu ya. Jika ini kamu lebih aku belum mau nih gitu ya untuk memaafkan, walaupun aku ngerasa aku bahagia sama dia, walaupun aku merasa kamu itu soulmate aku, tapi nggak mungkin dong secepat itu aku memaafkan ya. Walaupun dalam hati aku sudah maafkan, tapi aku pengen memberikan sebuah punishment juga buat kamu gitu loh. Ya kamu itu punya rencana, punya planning ya. Seandainya nanti kamu maafkan lagi, itu juga akan terulang yang kedua kali, ketiga kali, atau keempat kali gitu lah. Nah, di sini kamu mencoba untuk apa ya, kayak mengulur waktu atau untuk mencari satu kepastian dulu gitu loh. Benar nggak dia berubah ya gitu. Nah, kamu memang memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Karena sudah terlalu banyak mungkin hal-hal yang memang sudah lakukan ke kamu. Makanya hidup dia hampa saat ini. Ya. Apalagi ada nih yang mungkin baru kenalan aja. Tiba-tiba udah pergi aja gitu ya. Mungkin baru kenal di sosial media atau baru kenalan dari teman. Nah, itu 1 hari 2 hari oke sih, 1 minggu oke gitu, hubungannya baik-baik saja. Tapi 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian hilang begitu saja. Why? Nah, jadi kalau itu terjadi, mungkin janganlah kamu maafkan, bukan kamu maafkan, boleh dimaafkan. Tapi kamu pikirkan kembali untuk menerima dia lagi gitu. Baru aja dia sudah seperti itu. Apalagi kalau udah lama, ya. Tapi tetap dengan alasan-alasan tertentu. Jika alasannya masuk akal, it's okay. Kalau nggak masuk akal, nggak juga kamu terima gitu ya. Sini ada the golden mirror. Nah, memang antara kamu dengan itu mirror. Intinya kita itu sebenarnya ya satu frekuensi. Tapi aku nggak mungkin semudah itu untuk memaafkan, menerima kamu kembali ya. Ini ada clock, ini time, butuh waktu. Butuh waktu untuk menyadarkan bahwasanya ini adalah
jalan terbaik buat aku untuk menerima kamu kembali. Mungkin itu yang kamu pikirkan ya di sini. Oke? Ini ada guilt talk. Ya, mungkin time with friend, mungkin saatnya kita berteman dulu. Ada beberapa dari kamu ya menginginkan kita berteman dulu aja deh. Jangan dulu kita pacaran, jangan dulu kita jalin hubungan lagi kayak dulu gitu ya. Kan akhirnya sakit juga. Kalau berteman kan kalau mau pergi ya pergi aja. Kan kita nggak ada yang ngatur, nggak ada memaksakan kalau kita harus begini, dia harus begitu, enggak. Ya, kalau teman kan ya udah seperti mengalir seperti air aja pertemanannya, nggak perlu memaksakan harus begini, harus begitu ya. Seperti itu. Ini ada deponik, ada new fase baru yang mungkin akan kamu jalani di sini. Fase baru seperti apakah itu? Mungkinkah dalam berteman itu akhirnya dia sadar, oh harusnya aku memperlakukan kamu seperti ini ya. Karena dalam berteman itu kan terkadang kita juga bisa belak-belakan ngomongnya apanya gitu ya. Oke, aku akan lihat di sini dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca untuk kartu tarot di kartu tarotnya? Apakah yang terbaca? Oke. Fokuskan ya kepada orang yang kau pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca di sini. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, di sini ada kartu The Fool ya. Ada kartu The Fool. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini ataupun zodiak kamu di sini ya jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, aku lihat di sini ada kartu The Fool. Seperti ini fase baru juga akan terjadi. Tapi di sini kamu benar-benar harus berusaha atau dia yang berusaha gitu loh. Mengambil hati kamu, memperbaiki dirinya, ya, menata kembali sikap-sikap dia ya mungkin dulunya yang arogan, yang apa ya. Mungkin di sini ada pembaruan atau transformasi dari dia. Dia sekarang mungkin lagi berusaha berjuang untuk memperbaikinya. Karena dia tahu menyesal. Dia menyesal, dia sudah bersalah, ya. Yang dibutuhkan adalah kata maaf dari kamu. Karena malam ini tuh kayak begitu merindukan kamu. Jadi kayak sulit gitu loh. Mau ngapain aku? Ya, aku menyesal. Rindu tuh aku begitu dalam, rindu aku begitu dalam gitu ya. Itu yang dipikirkannya. Nah, di sini ada follow ones. Pertemuan yang begitu sangat diinginkan oleh dia. Dia membayangkan saat ketemu dengan kamu, aku akan memeluk kamu. Aku akan memeluk kamu erat dan aku tidak akan melepaskan kamu. Itu bayangan dia. Ya, itu yang ada dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia. Seolah-olah dia akan berada di samping kamu terus. Dia mengikat kamu dengan cintanya. Ya, ini the King of Swords. Benar-benar dia di sini sudah sangat apa ya kayak dekat gitu loh. Dia ngerasa kayak aku itu dengan kamu itu dekat banget. Aku mikirin kamu terus-terusan. Setiap malam, ya, setiap hari dimanapun aku berada, ya, pikiran aku hanya kepada kamu. Tidak pernah lepas sedikit pun itu yang ada dalam pikirannya dia, ya. Makanya dia seperti aku akan perjuangkan kamu lagi, gitu loh. Karena aku begitu bahagia bersama kamu. Jadi seseorang ini kayak benar-benar ya. Jadi dia malam ini itu kayak ya, luar biasa ya. Ada Queen of Wands, dia akan bertindak. Nah, malam ini mungkin dia sudah punya planning nih untuk besok ya. Besok itu aku harus bertindak nih. Aku harus temui kamu ya. Karena aku begitu sangat rindu kamu. Jadi apapun harus aku lakukan untuk bisa bertemu dengan kamu ya. Itu. Di sini ada Five of Swords. Ya, walaupun terkadang dia ngerasa sulit ya untuk bertemu dengan kamu, tapi dia berharap akan ada petunjuk ataupun yang menuntun ya dia untuk bergerak menuju ke kamu. Karena mungkin saat ini kakinya itu kayak berat aja untuk melangkah. Kayak nggak kuat, takut ya, takut, khawatir kalau kamu nanti mungkin akan marah sama dia gitu. Nah, tapi ternyata aku melihat di sini dia sudah menyiapkan hatinya dia untuk mendekat ke kamu, untuk bicara dengan kamu ya. Ini yang dirasakan dia. Kita akan coba lihat isi hatinya dia seperti apa. Perasaan dia memang King of Cup itu luar biasa sekali. Perasaannya tuh kayak udah full aja buat kamu gitu ya.
Ibarat kata itu dia seperti ingin merubah diri dia itu karena kamu. Dia rela melakukan apapun untuk kamu. Oke. Ya. I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Nah, jelas di sini kamu dengan dia memang lagi berkonflik atau apalah ya. Di sini dia seperti atau kamu yang berjauhan nih LDRan. Aku menulis surat untuk kamu di atas kertas, tapi aku takut untuk menunjukkan ke kamu. Nah, itu tadi karena rasa bersalah, dia ngerasa ya takut aja, takut saja. Ya, ini dia. Ya, mungkin saja suatu hari nanti atau mungkin besok ya, karena di sini dia juga sudah punya planning untuk mendekat ke kamu. Mungkin saja dia akan benar-benar bertemu dengan kamu ya, dengan kekuatan yang dia miliki, dan pada akhirnya ya dia merasa puas gitu loh. I thought this was just last, but I was not used to love flowing through me like this. Nah, ini dia mengatakan ya, awalnya dia ngerasa bahwasanya ini nafsu gitu loh. Bahwasanya ini nafsu. Tetapi aku mungkin sudah terbiasa dengan cinta yang kau berikan ini. Ya. Sehingga membuat diri dia seperti ini. Ya mungkin awalnya dia ngerasa aku dan kamu itu nafsu, ternyata tidak. Dia begitu nyaman sama kamu, dia merasa kamu itu soulmate dia merasa kamu itu walaupun kita berbeda tapi aku kerasa kayak nyaman banget sama kamu. Itu yang dirasakan dia. Thank you for being there for me when I needed it the most ya. Terima kasih sudah ada untuk aku saat aku membutuhkan kamu. Jadi intinya dia begitu sangat berterima kasih kepada kamu karena kamu itu selalu ada buat dia. Dalam kondisi apapun kamu selalu ada buat dia ya. Kamu itu orang yang paling memahami dia. Itu yang membuat dia memilih kamu. Karena kamu mungkin tidak tergantikan oleh siapapun. Ya. Di sini ada whenever I see flower I think of you. Saat aku melihat bunga, aku mikirkan kamu. Dia melihat kamu itu begitu indah, begitu cantik ya, atau begitu gantengnya, sehingga dia mikirkan kamu ya. You are the only one who managed to calm down my inner beast ya. Kamu adalah salah satu orang atau seseorang yang bisa menenangkan ataupun memenangkan hatinya. Nah, jadi intinya ya kamulah yang pantas untuk berada di sampingnya. Itu yang ingin dikatakan. Oke? Nah, buat teman-temanku. Jadi aku melihat ya di sini itu dia begitu hampa. Malam ini dia begitu hampa. Ini ada penyesalan. Terus di sini lebih dia mengatakan kita ambil yang apa ya? Kita ambil yang nah ini ada feel juga hampa. Dia sudah menggoda, sudah apa ya? Sudah menerima godaan-godaan gitu loh. Jadi itu yang membuat dia ngerasa hampa karena ada penyesalan juga di sini. Terus aku juga melihat di sini dia butuh kamu. Dia kayak pengen banget memeluk kamu ya. Dan dia menyesal sudah apa ya, sudah tergoda dengan rayuan-rayuan yang salah dari seseorang gitu ya. Nah, jadi ini dia malam ini ya benar-benar hampa keadaannya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.